Exploratory Data Analysis atau EDA itu bagaikan jantungnya data science, data mining, machine learning, atau artificial intelligence AI. Sebagian besar pekerjaan data scientist atau data analis sebenarnya adalah EDA, yaitu data preparation seperti meremove noise, menghandle missing values, outlier, menangani duplikasi data, dan lain sebagainya. Di EDA kita juga bisa menghasilkan beberapa informasi atau insight yang berguna lewat berbagai visualisasi. Lalu bagaimana EDA ini dilakukan? Mari kita simak bersama. Baik, mari kita mulai. Pada kesempatan pertama ini kita akan membahas data preparation. Berikutnya nanti di EDA yang kedua, lesson kedua, kita akan berbicara tentang visualisasi. Baik, EDA ya, exploratory data analysis, ini adalah bagian awal sebelum seorang data scientist atau data analis kemudian membuat model yang lebih kompleks. Namun demikian, EDA ini juga digunakan untuk mendapatkan informasi atau insight yang dasar lewat visualisasi dan nilai-nilai dasar statistik sederhana. Apa saja yang kemudian dilakukan di exploratory data analysis atau EDA? Di antaranya adalah data preparation, seperti mentransformasi data, lalu tipe data, menyesuaikan tipe data apabila ada yang kurang tepat, noise, menangani noise misalnya, lalu missing value, outlier, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya memeriksa asumsi-asumsi model yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Juga kita lewat EDA kita juga kemudian bisa melihat apakah kita perlu melakukan transformasi pada data yang kita miliki sebelum kita gunakan di pemodelan di tahap selanjutnya. Baik, jadi di EDA ini kita kemudian bisa juga mendapatkan dugaan-dugaan atau hipotesis-hipotesis yang nanti akan kita verify lewat model-model. Mengapa demikian? Nanti kita akan bahas. Karena EDA walaupun sangat powerful, tapi dia juga kemudian memiliki beberapa keterbatasan, yang kemudian keterbatasan itu nanti bisa ditutupi oleh model-model yang kita gunakan. Ada beberapa istilah di tabel ini. Satu baris biasanya disebut sebagai objek atau entitas. Nah, setiap objek atau entitas ini akan memiliki beberapa atribut. Atribut-atribut ini kemudian ada yang menyebutnya sebagai fitur. Biasanya orang machine learning nyebutnya fitur, orang statistik kadang-kadang nyebutnya covariates, ada variabel atau sekedar kolom. Nah, orang database nyebutnya fields, tapi kurang lebih maknanya sama. Nah, tadi ya, setiap ini baris itu objek atau instance. Nah, setiap nilai di atributnya ini disebutnya states. Jadi misalnya di sini stage-nya no, stage-nya single gitu ya. Ini stage-nya yes dan lain sebagainya. Exploratory data analysis ya, atau EDA, kalau kita mengutip dari IBM yang menyebutkan sampai bahkan 80% waktu itu digunakan untuk melakukan EDA ya, melakukan pre-processing data, mengorganize data. Baru 20%-nya adalah analitiknya. Kalau SAS menyampaikan katanya ya sekitar 40 sampai 60% ya. 40 sampai 60%. Tapi sumber apapun yang kita gunakan biasanya selalu mengatakan bahwa pre-processing atau EDA itu memakan effort yang paling besar dari suatu data science life cycle ya. Jadi effort atau bagian paling besar dari analisa data justru pada persiapannya, bukan pemodelannya, bukan juga pada interpretasinya, tapi kemudian pada persiapan datanya seperti itu. Nah, mengapa kita perlu melakukan pre-processing gitu ya? Nah, ini karena di dunia nyata data tidak seindah dengan data yang ada di buku-buku akademis. Nah, kalau di buku-buku kuliah data itu sudah rapi, sudah siap untuk kemudian diolah, tapi kemudian di dunia nyata data itu begitu banyak noise-nya sehingga pre-processing-nya makan waktu yang sangat lama. Nah, kita kemudian mengenal nanti ada istilah noise, outlier, dan lain sebagainya, termasuk bahkan encoding. Misalnya
tanggal yang kemudian disimpan dalam bentuk string yang harus kemudian dirubah lagi dalam variabel berbentuk waktu dan lain sebagainya. Nah, jika kita tidak kemudian melakukan pre-processing dengan baik, maka kemudian kita akan tadi udah dibahas ya, akan mendapatkan insight yang salah atau model dengan performa yang buruk. Nah, ini perlu ditekankan. Nah, istilahnya ini adalah garbage in, garbage out. Beberapa langkah utama setelah kita melakukan apa itu tadi ya, business understanding dan data understanding, kemudian ya sudah kita lakukan data gathering ya. Kita data gatheringnya ini bisa berasal data dari database atau data warehouse di perusahaan, lalu kita integrasi data, ya, apa itu ekstraksi data tersebut bisa dari query dan lain sebagainya, lalu kita nanti melakukan cleaning data ya, transformasi jika dibutuhkan, dan ini tergantung nanti modelnya apa yang digunakan. Normalisasi secara umum nanti di machine learning itu diperlukan pada kasus-kasus tertentu. Nah, maka di EDA itu juga dilakukan data reduction. Data reduction bisa dilakukan data reduction baris, misalnya dengan melakukan sampling sederhananya. Bisa juga kemudian data reduction variabelnya direduksi. Bisa dengan melakukan feature selection berdasarkan domain knowledge atau berdasarkan metrik atau ukuran tertentu, dan cara-cara lain. Seperti misalnya ada dimension reductional teknik seperti singular value decomposition, terus nanti ada latent direct allocation, NMF, dan lain sebagainya. Itu nanti ada metodenya sendiri. Tapi ini tentu saja case by case, tidak selalu dilakukan dalam EDA. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan studi kasus ini. Nah, bayangkan Anda sekarang adalah seorang data scientist atau data analis yang sedang bekerja di sebuah perusahaan properti. Data yang kita gunakan pada kali ini adalah data dari buybyhome.com. Oke, pada data yang kita gunakan ini, ya, ini objektifnya adalah menentukan ya, berarti nanti apa itu rumah mana yang sebaiknya diinvestasi seperti itu. Ada variabel jarak ke taksi ya, kalau jarak ke pasar, jarak ke rumah sakit, berapa ini ya karpet ya, bagian dari rumah yang diberikan karpet, kalau luas bangunan. Tipe tempat parkirnya seperti apa, nanti kita lihat. Lalu rumahnya berada di kategori tipe apa, misalnya di pusat kota, kota metropolitan, atau misalnya kalau di Indonesia di kabupaten, dan lain sebagainya. Curah hujan, dan terakhir adalah harga rumahnya itu sendiri. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan beberapa modul. Utamanya adalah kita akan menggunakan modul Panda ya, untuk melakukan beberapa pre-processing. Lalu untuk visualisasi kita akan menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Ketika kita sudah meload datanya, maka di sini saya contohkan datanya saya load ke dalam sebuah variabel saya namakan price. Nah, datanya ada 936 baris dan 10 variabel atau kolom. Head. Nah, head ini kalau kita jalankan, kemudian dia akan menampilkan 5 data teratasnya. Nah, head ke atas. Nah, ini tapi tentu saja kita kemudian bisa merubahnya misalnya jadi 7 data teratas seperti ini. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan informasi bahwa variabel ini observasi ya, dia ternyata hanya menunjukkan baris keberapa suatu data berada, sehingga seperti penjelasan sebelumnya kita perlu remove. Nah, kemudian kita bisa mengeluarkan perintah price.info. Nah, secara umum sebenarnya ketika file CSV kita di load, di Pandas, maka dia sudah berusaha menduga tipe-tipe variabel dari setiap variabel yang kita miliki di data. Tapi kadang-kadang tidak tepat. Contohnya di sini parking sama city kategori, ya di sini oleh Python dikenalinya sebagai objek-objek, maksudnya di Pandas adalah string gitu ya. Namun lebih tepatnya tadi kan untuk kasus kita di data ini dia harusnya adalah kategori.